Selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati firman-Mu sehingga menjadi kekuatan, pelita, dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kata segala di sana berarti semuanya, seluruhnya. Apapun yang kita khawatirkan dikatakan seluruhnya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kekhawatiran, kita tidak pernah luput, tidak pernah khawatir. Kita semuanya tentu saja pernah merasa khawatir, atau mungkin bisa saja saat ini kita sedang merasa khawatir. Berbicara tentang khawatir adalah rasa takut, khawatir adalah rasa gelisah, khawatir adalah rasa cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita belum tahu dengan pasti, tetapi kita sudah khawatir, kita sudah takut, kita sudah gelisah, kita sudah cemas. Tetapi kita harus berhati-hati dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita, dengan rasa gelisah, dengan rasa cemas yang kita hadapi. Kenapa? Karena dikatakan dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dikatakan begini. Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita tidak segera mengatasi, segera mengantisipasi, atau segera mengelola rasa khawatir kita, akan menyebabkan kita terjebak dalam ketakutan, terjebak dalam kegelisahan, terjebak dalam kecemasan. Bahkan dikatakan kalau kita terus memikirkan kekhawatiran kita, dikatakan kata Ayub itu akan menimpa kita lama-lama. Bahkan dikatakan kecemasan kita itu akan mendatangi kita. Oleh sebab itu dikatakan juga di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi artinya kekhawatiran itu harus segera kita atasi, harus segera kita serahkan, harus segera kita kelola. Kalau tidak, nanti dia dikatakan akan menghantui kita, ya, dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai kegelisahan, dengan berbagai kecemasan. Dikatakan, bahkan dikatakan oleh Ayub tadi, akan menimpa kita, akan mendatangi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ada 3 hal yang kita lakukan, cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menyatakan kekhawatiran kita kepada Allah melalui doa. Jadi dikatakan serahkan semuanya apa yang kita khawatirkan. Dikatakan yang pertama, kita harus menyatakan kekhawatiran kita itu kepada Allah melalui apa? Melalui doa. Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan, ya, daripada kita pikirin kekhawatiran kita cemaskan kekhawatiran kita menjadi gelisah akan kekhawatiran kita, lebih baik kata firman Tuhan di sini, kita nyatakan apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita takut. Melalui apa dikatakan kita menyatakannya? Kita berdoa. Berdoa berarti mengungkapkan kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menyebabkan kita khawatir. Dikatakan oleh sebab itu Filipi tadi katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan tentang apapun juga. Jadi kalau khawatir tentang apapun dikatakan di sana jangan, tetapi dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
Ya, apa yang kita inginkan dalam kekhawatiran kita dikatakan nyatakan kepada siapa? Dikatakan nyatakan kepada Allah. Dalam apa? Melalui doa dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi cara kita mengatasi kekhawatiran kita yang pertama, bawa dalam doa. Nyatakan kepada Tuhan melalui doa. Lalu yang kedua, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi setelah kita menyatakan keinginan kita, kekhawatiran kita, semuanya kepada Tuhan dikatakan, bagaimana caranya? Percayakan saja kepada Tuhan. Serahkan dikatakan, lalu ketika sudah diserahkan, percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percayakan saja. Ya, namanya juga sudah berserah, ya percaya saja. Tuhan sudah mengerti apa yang menjadi yang mengkhawatirkan kita, apa yang mencemaskan kita, apa yang menakutkan kita. Dia tahu itu semuanya. Oleh sebab itu, karena Dia tahu, dikatakan saat ini nyatakan melalui doa. Bagaimana caranya? Dengan mempercayakannya apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan bertindak. Artinya selebihnya Tuhan akan ada di dalamnya. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ganti dari ketakutan kita. Tuhan akan berikan kita penghiburan, ganti dari rasa gelisah, dari cemas kita. Tuhan akan berikan kita damai sejahtera. Tuhan akan berikan kita ketenangan. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau kita hanya pikirkan sendiri saja, kalau kita renungkan sendiri saja kekhawatiran kita. Tetapi solusinya saat ini, kata Tuhan, nyatakan itu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu yang kedua dikatakan, percayakan apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Keinginan kita, kekhawatiran kita itu kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya bahwa Tuhan mampu untuk memelihara hidup kita. Bukankah dikatakan tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 7, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan Ia akan bertindak. Jadi apa yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan. Bagian kita, segala kekhawatiran kita dikatakan kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyatakan melalui doa dan permohonan. Lalu bagian yang kedua dikatakan kita percaya kalau Tuhan turut bekerja di sana. Kalau Tuhan mendengar, kalau Tuhan mengerti apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita cemas dan gelisah pada saat ini. Lalu dikatakan di sini, sesudah itu percaya bahwa Tuhan mampu untuk memelihara kita. Arti memelihara di situ bagaimana cara Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran kita. Tuhan lebih tahulah bagaimana untuk menolong kita, untuk memimpin hidup kita, untuk menuntun hidup kita, supaya kita lepas dari segala kekhawatiran dan ketakutan, kegelisahan yang kita alami. Dan dikatakan di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu. Jadi apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita katakan, dikatakan serahkan semuanya kepada Tuhan, maka terlaksanalah dikatakan segala rencanamu. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita menyerahkan dan mempercayakan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan syukur. Lalu bagian Tuhan dikatakan Ia akan bertindak, Ia akan memelihara kita, maka dikatakan terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat dalam kondisi sekarang Tuhan, kondisi di mana Tuhan Yesus COVID-19 masih terus terjadi Tuhan Yesus, masih terus berlangsung Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah-tengah COVID ini Tuhan Yesus, COVID-19 ini, kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memimpin hidup kami, Engkau akan menuntun kami di tengah-tengah kondisi ekonomi bahkan yang tidak memungkinkan, kebutuhan hidup kami yang tidak memungkinkan. Mungkin Tuhan Yesus kekhawatiran kami, ketakutan
ketakutan kami, kecemasan kami yang berlebihan akibat COVID-19 ini Tuhan Yesus, karena berdampak dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam aktivitas kegiatan kami. Namun hari ini kami diajarkan oleh firman-Mu untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memelihara kami. Tuhan akan bertindak, Tuhan tidak akan tinggal diam. Apa yang menjadi bagian kami akan kami lakukan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kami percaya Tuhan akan lakukan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri renungan firman-Mu pagi hari ini, berkati kami terus berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami, berkati Indonesia ini, berkati Tuhan pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada, seluruh jajaran yang ada, baik itu gubernur, wali kota Tuhan, baik itu bupati, camat, lurah, RT, RW, semua Tuhan yang memimpin bangsa kami, beri mereka Tuhan Yesus roh yang takut akan Engkau, supaya mereka Tuhan Yesus menjalankan kepemimpinan yang dipercayakan untuk mensejahterakan rakyat mereka, untuk Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada rakyat mereka, untuk memberikan kekuatan kepada rakyat mereka, khususnya di tengah COVID-19 ini. Tuhan, berkati dokter yang menangani, berkati Tuhan para medis yang menangani, beri mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka Tuhan kemampuan untuk Tuhan Yesus menolong mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa buat segala pergumulan persoalan di tengah bangsa ini, baik itu ekonomi, keamanan, politik, semuanya kami memohon Tuhan Engkau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dinyatakan menerangi bangsa kami ini Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami ini tahu bahwa hanya di dalam Engkau-lah jalan keselamatan, bahwa di dalam Engkau-lah Tuhan sumber pertolongan kekuatan kami. Kami berdoa buat umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada yang ada di Indonesia, berkati anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka, secara khusus buat umat Tuhan yang ada di JSS. Kami mengasihi umat Tuhan yang ada di JSS Tuhan, berkati mereka dalam keluarga, rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.